Papandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara, berjumpa kembali dalam podcast LKBN antara Biro Kalimantan Selatan, yaitu Papandiran Santai. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial, yaitu kita kenalkan dulu narasumber kita hari ini, Bapak Joko Susilo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ganteng kan? Saya perkenalkan dulu nih, Pak Joko Susilo adalah Community Relation and Mediation Departemen Head PT Adaro Indonesia. Nah, setiap orang mencapai titik tertentu di dalam kehidupannya, baik di dalam keluarga maupun kehidupan profesionalnya. Bagaimana kita berbincang-bincang dengan hal-hal yang menginspirasi dengan Pak Joko. Baik Pak Joko, ya, Pak. Langsung saja Pak, kamera dulu Pak, ganteng kan? Nah, kita Papandiran santai Pak. Ya, habis mandi Pak. Nah kalau belum mandi nanti. Ya gini Pak Joko ya. Yeah. Pian sekarang ini Community Relation dan juga Mediation Departemen Head PT Adaro. Mungkin sedikit pengantar dulu, apa sih tugasnya Pak? Baik, kebetulan saya menjabat di Departemen Community Relation and Mediation di PT Adaro itu di eksternalnya. Oh, bagian eksternal. Di eksternal. Dari eksternal sana itu ada beberapa departemen juga. Siap. Ya. Di sana satu divisi, kemudian membawa ada beberapa departemen, termasuk di departemen saya. Oke. Nah, kemudian ada di sana departemen CSR. Oke, CSR. Kemudian government, Sip. kemudian land management. Oh, land management. Ya. Nah, kebetulan kalau di tempat kami ini membawa ada beberapa section ya, kebetulan section. Ada yang pertama itu section security. Kemudian yang kedua itu community relation. Kemudian yang ketiga media relation. Oh iya, kita ini media nih. Ya, kebetulan media itu juga. Siap. Jadi kenapa itu dijadikan satu di tempat kami? Betul. Kenapa? Karena kami melihat sejarah perjalanan dari Adaro ini. Ya. Dulu memang di community relation itu berdiri sendiri departemen community relation, security, media relation juga berdiri sendiri. Masing-masing waktu itu ya? Iya, waktu itu masing-masing. Nah, setelah saya melihat satu perjalanannya di Adaro, saya bergabung di situ, ada yang paling menarik yaitu masalah suatu permasalahan. Yaitu permasalahan itu pasti akan menghambat operasional nantinya. Kalau tidak ditangani dengan mungkin cepat, koordinasi cepat, kayaknya kurang bagus ini. Kayaknya saya punya ide waktu itu, kemudian saya mengusulkan, menyarankan bahwa di departemen ini digabung dengan security. Kemudian saya tarik juga, kebetulan waktu itu media relation gabung dengan di government relation. Kemudian saya tarik lagi. Saya usulkan ini ke pimpinan kami, karena ke kepala divisi kami. Kemudian disetujui, sehingga tiga unsur ini apabila ada suatu permasalahan di lapangan, ada istilahnya gangguan-gangguan persoalan, akan berdampak ke operasional dan sebagainya. Enak sekali kita mengkoordinir. Sekali satu komando cepat terjadi. Satu perintah semua udah menjabarkan ini masing-masing tugasnya. Lebih efektif dan efisien sepertinya nih. Betul sekali. Menarik ini. Konsep-konsep ini kan berarti kan tentu saja perlu pemahaman manajemen dan juga di lapangan. Tapi ngomong-ngomong dulu nih, background Pian ini sebelum di Adaro ini apa sih? Ya kan? Artinya saya tertarik ini manajemen yang sangat baik untuk kita pahami. Nah, latar belakang Pian dulu nih. Sebelum di sini nih di mana, Pak? Ketawa-ketawa Sidin. Siap. Ini terkadang agak susah. Ya gitulah. Jadi kami terus terang aja. Memang background saya dulu dari TNI Angkatan Darat. Oh, TNI ya? Ya betul. TNI Spesifiknya dari mana nih? Kebetulan juga ini. Ya kebetulan dulunya kami dari Baret Merah, dari Kopassus. Kopassus pemirsa. Siap. Terus Kopassus Baret Merah ya. Wow. Lanjut. Terus setelah itu bertugas di mana dan apa saja, Pak? Nanti kita gali dikit itu. Jadi perjalanannya
dulu waktu memang kami rekrutmen awal memang dari Kopassus. Yap. Kemudian perjalanan waktu, kemudian setelah kami ada pendidikan lanjutan, kemudian kami ke Kodam. Oh, Kodam Mula Warman. Mula Warman. Ya, Kodam Mula Warman. Kalimantan Timur ya. Di Kalimantan ini. Nah, kebetulan juga berkaitan media, saya pernah juga di Dinas Penerangan juga nih. Oh, Pak. Masalah media ini juga. Masalah begini-gini. Iya, itu. Siap. Nah, terus kemudian kami pindah juga tugas di lembaga pendidikan di Rindam, kemudian balik lagi ke Kodam lagi ya di teritorial. Di Kodim, ya. Kemudian pindah ke Mabes. Nah, itu perjalanan paling terakhir di Mabes. Sebelum Mabes Angkatan Darat. Nah, baru bergabung di PT Adaro Indonesia. Menarik. Seseorang dengan profil militer Angkatan Darat khususnya dengan pengalaman macam-macam tentu saja, dan juga tadi kita menarik tadi ada manajemen, pemahaman juga. Nah, kira-kira nih Pak Joko ini, artinya kan orang lihat tentara itu kan bertempur aja, tapi tadi sudah dispen dan juga tahu bagaimana efektifnya manajemen. Kira-kira nih apa sih yang bisa menyatukannya nih, benang merahnya nih loh, menurut Pian? Begini, jadi kalau bekal saya ya, siap, bekal saya di satuan tempur sudah ya. Ya. Istilahnya kita bisa membaca situasi dan kondisi bagaimana pada saat genting kita membuat suatu keputusan. Oke. Harus bisa mengambil satu keputusan di situ. Kita tahan dulu. Keputusan harus cepat dan bisa dilakukan. Lanjut. Betul. Kemudian kami dinas juga namanya di Dinas Penerangan. Oh, Dinas Penerangan. Kita ketemulah dengan teman-teman media. Belajar dari situ. Oke. Masalah media. Berproses juga di proses situ. Kita ngambil satu ilmu yang di situ yang saya dapat di situ. Bagaimana mengelola suatu masalah di media itu bagaimana? Permasalahan di media itu apa? Karena kami juga punya ya teman-teman dari media sehingga kita banyak masukan dari mereka-mereka itu juga ya. Betul. Kemudian juga kita di suatu lembaga pendidikan. Ya. Di lembaga pendidikan itu di situ juga kami juga ngambil suatu manajemen di situ ilmu bagaimana kita untuk melatih seseorang dari orang yang mungkin belum punya pengetahuan masalah militer, kita jadikan satu militer. Nah, di situ saya juga pernah namanya di lembaga pendidikan tuh ngajar juga. Oh, sama seperti kayak orang ngajar jadi guru juga itu. Jadi pelatih lah istilahnya. Siap. Pelatih kita mengajar di situ. Nah, setelah dari situ saya kembali ke teritorial, Pak. Nah, teritorial itulah kami kalau bersangkutan dengan pekerjaan saya sekarang seperti community relation itu teritorial juga betul masuk. Iya, karena ada pengalaman. Jadi situ. Dari section saya ada 3. Yang pertama pengamanan security. Ya. Saya background dari sana. Otomatis. Yang kedua di community relation saya pernah di teritorial. Benar. Di mediation saya pernah jabat di penerangan. Paripurna itu namanya. Ya, artinya dengan background seperti itu tidak kaget lah kita ya saudara pemirsa bahwa Pak Joko ini memang seseorang yang sangat-sangat tepat di tempat yang tepat tentu saja. Nah, sedikit kita gali lah, kita korek-korek dulu. Jadi dengan latar belakang militer yang tentu saja disiplin tinggi dan juga bagaimana beliau tadi menyampaikan mengajar dan berinteraksi dengan media. Nah, pada satu titik ini mungkin Pian bisa kasih untuk kita semua yang nonton di rumah dan juga saya khususnya yang muda-muda. Apa sih tips dan juga mungkin inspirasinya yang bisa diberikan oleh seorang Pak Joko Susilo untuk kita sehingga Pian sudah mencapai pada satu titik saat ini. Nah, minimal saat ini dan kedepannya mungkin pastilah lebih tinggi lagi. Amin. Gimana nih inspirasinya nih, tips dan triknya nih? Apa ya yang perlu dianukan ya? Mungkin ada kata-kata yang menjadi golden rule sendiri dari Pian kan gitu. Pada dasarnya begini, Pak. Kalau saya melihat dengan ini aja ya. Dengan pekerjaan saya kebetulan juga sering berkomunikasi dengan masyarakat di community relation ya. Oh iya, betul, masyarakat sekitar ya. Kemudian masyarakat baik ring 1, ring 2 dan mungkin lebih jauh lagi betul di luar ring di lapisan itu. Ya. Kami istilahnya melihat perjalanan dari perusahaan kami sendiri ya, PT Adaro Indonesia ini.
namanya di pertambangan itu kan tidak akan selalu abadi lama itu. Ada waktunya lah, perusahaan itu pasti akan berhenti. Dan masyarakat, kami lihat di masyarakat juga ada, saya lihat itu rasa ketergantungan dengan tambang itu terlalu tinggi. Nah, suatu saat kami di section kami, kebetulan di Community Relation ini, kami juga membina komite-komite yang ada di Ring 1, sekitaran Ketambang. Kami ini ingin membangun ataupun merubah mindset ini. Paradigma pola pikir masyarakat, jangan terlalu bergantung pada suatu sumber yang ada di situ. Kita melihat aja lah wilayahnya, bagaimana yang masyarakat itu bisa mengelola. Akhirnya kami punya ide dengan tim saya, kita coba nih, kita adakan studi tiru di Jogja. Jogja di sana itu ada beberapa kabupaten, kalau nggak salah ada 4 ya, kalau nggak salah. Kabupaten yang paling ya istilahnya mungkin menonjol di dalam. Ada menonjol, ada yang paling terbelakang. Dari kalau kamu mau kemana? Jogja, Sleman. Bagus daerahnya. Kamu dari mana? Gunung Kidul. Langsung Pak berpikir bahwa Gunung Kidul daerah yang sangat mungkin relatif dan kurang dan sebagainya. Apa yang diperoleh dari wilayah seperti itu ya. Daerahnya begini. Tetapi sekarang ini berbeda dengan dulu. Mungkin orang kalau berpikir Jogja itu seperti gitu. Maaf Gunung Kidul maksudnya ya. Sekarang itu berubah. Gunung Kidul itu berubah. Sana tempatnya wisata itu sekarang udah berkembang. Bagus sekali. Ada masyarakat yang saya bawa nih, masyarakat daerah Ring 1. Saya bawa ke sana. Kunjungan ke sana. Bahwa dulunya nih orang yang luar aja punya mindset bahwa di daerah Gunung Kidul sangat pokoknya nggak bisa diharapkan lah istilahnya. Betul. Tetapi dengan kemauan pemuda-pemuda penggeraknya, masyarakatnya merubah mindset itu bahwa daerahnya itu bisa nih bersaing dengan daerah lain. Ternyata bisa. Contohnya daerah itu. Kita bawa lah masyarakat ke situ. Janganlah kita berpikir daerah saya cuma begini saja. Enggak. Sebenarnya dari manusianya. Betul. Orang-orangnya itu, bagaimana merubah mindsetnya itu. Nah, kita bawa ke sana. Harapannya kita memberikan contoh nih ke daerah di Gunung Kidul. Bahkan Gunung Kidul lebih parah dari daerahnya dia. Seperti itu. Dan Pian optimis di daerah kita ini juga pasti bisa lebih lagi. Bisa. Kuncinya gimana, Pak? Kuncinya sebenarnya untuk menggerakkan masing-masing para pemuda atau masyarakat itu harus ada sebagai leader. Di situ ada leadernya di situ. Memang sulit bagi menggerakkan. Memang harus dicari orang-orang yang punya mental militansi yang kuat. Nggak boleh mudah menyerah, sedikit menyerah. Itu kuncinya. Saya lihat waktu di Gunung Kidul pemudanya militansinya luar biasa. Memang ada batu sandungan, banyak masalah, banyak cemooh dan sebagainya. Tetapi karena kegigihan dia pantang menyerah, daerah itu bisa dibangun sekarang dengan baik. Terakhir ini Pak Joko, mungkin dari inspirasi semua, artinya daerah kita ini dan juga mungkin bagi anak-anak muda, apa sih yang harus kita kembangkan supaya bisa maju? Nah, ini yang termasuk tadi yang sampaikan tadi kan, dengan setiap orang punya jalannya masing-masing, tapi ada dari daerah yang dulunya mungkin relatif atau menonjol karena jiwa tidak menyerahnya. Menurut Pian gimana nih sebagai closing statement sama pesan-pesan nih yang bagus jadi ini saya lihat dari berkaca mata dengan pekerjaan kami Pak ya. Siap. Yang sudah kita lakukan. Ya pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dari kembali lagi kita mencari sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya memang perlu kita bina lagi. Artinya kita asah lagi, kemudian kita motivasi lagi. Ya, memang harus seperti itu. Kita harus support. Apa yang menjadi ide mereka, kita nggak pantang menyerah ya. Kebetulan di PT Adaro Indonesia
Kami nangani juga pembinaan ke masyarakat seperti itu. Mendukung itu juga dengan program-programnya ya? Ya, karena gini, di community relation ini, kami ini sebenarnya membackup dari teman kami di Departemen CSR itu. Iya. Karena tidak hampir ya, bukan tidak ya, tidak semuanya CSR bisa membackup betul seluruh yang di masyarakat itu, lapisan masyarakat. Harus berbagi-bagi tugas nih. Ya, karena di CSR itu mereka udah terprogram dengan pemerintahan daerah. Oke. Ya, sehingga kami melihat celah-celah di situ nih. Oh iya. Ya, ada desa-desa atau mungkin komuniti-komuniti yang punya ide atau apa itu akan kami support di situ. Menarik. Akan kita bantu sekali itu. Betul sekali. Kalau memang bisa kita kembangkan, ini lebih baik ya. Mungkin coba kita bawa nih suatu tempat wilayah sebagai studi banding di sana, membandingkan, kemudian kita aplikasikan di wilayah dia bagaimana bisa nggak terwujud seperti itu. Menarik sekali Pak Joko. Iya. Iya, Pak Joko. Boleh saya betakun? Ya, betakun. Mangga Pak, mangga. Mangga. Gratis Pak. Pisang jambu. Nah gini Pak. Jadi selama ini tadi sepanjang yang Pian sampaikan sangat menarik untuk masyarakat. Nah sepanjang ini apa yang sudah dilakukan oleh Adaro Indonesia untuk masa sekitar ya Pak? Oh oke Pak. Kebetulan di departemen dulu Pak ya. Siap. Di tetangga saya itu ya ada CSR ya, ada CSR. Dia itu ada 5 pilar yang dilakukan sama departemen CSR itu. Yang pertama itu ada pendidikan, ada budaya, ada lingkungan, kemudian ada kesehatan, kemudian ada apa lagi ya satunya saya lupa sendiri. Sosial juga ya. Ya. Nah dari beberapa pilar itu memang itu dalam bentuk yang besar ya. Mungkin dalam besar karena udah dalam SK Bupati ya udah ada ya. Promosian itu sudah ada. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah di departemen saya sendiri kita membackup dari departemen CSR itu. Hal-hal yang mungkin menurut kami perlu urgent banget ini untuk dilakukan. Perlu dikembangkan karena CSR itu sudah terpaku terkontrak dengan namanya SK Bupati tadi, sehingga itu kami yang lakukan. Jadi pembinaan seperti para masyarakat ya, biasanya Karang Taruna. Karang muda-muda. Anaknya muda-muda itu. Ibu-ibu. Ya, community, bangsanya seperti community Pak, community. Terus kemudian juga ada sanggar-sanggar seni dan sebagainya. Baik. Itu kan mereka yang mungkin tidak tercover sama CSR ya. Nah, disitulah kami masuk di sana, mengembangkan suatu ataupun mengembangkan produk mereka yang akan mereka lakukan ya. Mau di situ memang dia orang berternak. Kita lihat ini Pak, ini masih kurang dan sebagainya, ini perlu ini kita lagi support. Coba kita support. Kita dulu Pak, belajar dulu di tempat, cari tempat lain. Mantap. Setelah itu kembali ilmunya terapkan. Kita terapkan. Memang bukan bentuk yang butuh besar. Kita memang banyak bagaimana larinya itu ke sumber daya manusianya. Pengembangannya. SDM-nya. Betul, SDM-nya. Terus kemudian juga mungkin masalah di budaya juga sama. Kita menginginkan, nah ini yang lebih menarik lagi. Kebetulan saya ini dari Jawa ya Pak ya. Siap. Saya sering berkomunikasi dengan kita orang di luar Kalimantan sini. Mereka yang belum pernah ke Kalimantan itu punya konotasi terhadap Kalimantan. Gambarannya itu seram. Angker kah? Angker. Wilayahnya bagaimana? Hutan. Orang-orangnya bagaimana? Itu karena banyak dulu mungkin karena ada konflik-konflik ya. Nah, kita sebenarnya mau menghilangkan itu. Kita mengekspos budaya-budaya lokal. Betul. Sebenarnya sama juga antara Kalimantan dengan di luar Kalimantan, di Jawa. Ya sama juga, masyarakat juga sama. Orangnya baik-baik, orang timur gitu loh, seperti itu. Sangat-sangat baik. Iya, kita rasa toleransi, kemudian
gotong royongnya itu kelihatan di situ, kita lihatkan di situ seperti literasi itu. dan pengembangan Iya. sumber daya, pemahaman, informasi sekali. juga yang perlu ditunjang. Nah, itulah Pak yang kita bikin seperti Kerjakan itu. celah-celah di kita mana untuk kerjakan. membackup rekanan tim di ya, CSR-nya dan juga dari tim Bapak. Mungkin sedikit lagi Pak ya. Jadi dengan ide-ide tadi berkembangnya itu kan tentu saja support dari manajemen sendiri bagaimana? Wah, kalau di tempat kami Pak, Ya. itu kan di Adaro Indonesia, ya istilahnya kita kan punya moto juga. Oke. Adaro itu berkembang dengan masyarakat sekitar. Adaro Berkembang dengan masyarakat sekitar. dengan masyarakat sekitar. Ya, itu. Oke, artinya sangat Ya, keberadaan ya. Jadi kolaborasi. keberadaan Adaro, masyarakat juga harus bisa berkembang seperti itu. menarik, sangat-sangat Ya, kita maju, jangan mereka tinggal di tempat, Pak. Setuju, Ikut setuju, juga. setuju, sama-sama. Iya. Kayuh bayam-bayan. Ya, jadi untuk itu sangat menarik. Artinya jadi manajemen dari SDM sendiri dan juga masyarakat harus ada kolaborasi dan juga kerjasama yang baik. Ya. Dan tentu saja bagi kita juga masyarakat Kalimantan Selatan, bagaimana image bahwa daerah kita juga adalah sangat-sangat baik, itu tentu memerlukan peran serta kita semua juga. Betul, Bukan Pak. begitu, Pak? Betul sekali, Pak. Iya, jadi pesannya sekarang untuk kita, kata-kata apa yang paling menarik atau paling berkesan dari Bapak dari kecil sampai sekarang yang selalu diingat, entah itu pesan orang tua atau apa? Pasti ada dong. Ya, Kalau ini, Pak ya, yang saya tuh ada satu kata-kata. Siap. Waktu itu sebenarnya dari senior saya. Oke. Tapi itu udah waktu itu saya masih baru masuk ya, perwira ya, masih letnan itu waktu. Dia waktu itu berpangkat kalau nggak salah udah letkol ya, salah ya, letkol. Oke. Dia ngomong, kamu jangan pilih di mana jangan memilih-milih suatu tempat. Kamu harus punya prinsip seperti apa itu Pak namanya, kalau di sini bilang yang rumput yang tumbuh liar itu ilalang. Jadi alang-alang lah. Ilalang ya. Ilalang gini ya namanya. Harus jadi dari seperti ilalang. Dia bisa tumbuh musim kering, kemarau, tumbuh. Musim hujan, tumbuh. Walaupun dia berada mungkin di aspal pun, ternyata di aspal dia tumbuh. Dimanapun tumbuh. Jadi, jangan kita pada saat kita berada di suatu tempat yang kering, mau basah dan sebagainya, terus menyerah dengan keadaan. Jadilah alang-alang. Kamu harus bisa berjuang seperti itu. Bisa tumbuh di tempat mana saja. Ya, terima kasih dan juga saya ucapkan semangat dan selamat selalu untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya. Sehat selalu ya. Dan saudara, ternyata kita sampai ke ujung acara podcast kita kali ini. Dan selalu ingat seperti tadi Pak Jokowi bilang bahwa selalu semangat dan selalu ada sesuatu yang bisa kita ungkapkan dan juga kita potensi yang bisa kita kembangkan untuk ke arah kebaikan. Baik, terima kasih dan saya Franky Nayawan atas nama seluruh kerabat kerja podcast ini mengucapkan terima kasih atas perhatian pian seberataan dalam Bapandiran sekedar bersama dengan LKBN Antara, yang mana Anda nih tadi ada sedikit bisikan LKBN Antara, kita rakat LKBN Antara Biro Kalsel harap. Terima kasih, sampai jumpa.